Ikatan cinta tidak perlu gamang. Ia bisa mengakhiri ceritanya dengan cara apapun. Tapi menurut saya cara yang paling dahsyat adalah cara yang elegan. Kenapa? Karena sinetron ini sinetron yang elegan dan didukung oleh para pemain yang elegan. Halo, saya Ruri Masrur kembali untuk Pretty Woman ID, cerita setiap wanita. Hari ini saya ingin membahas tentang berita terbaru tentang ikatan cinta. Ada banyak spekulasi yang terjadi selama sepekan belakangan ini. Ada yang bilang ikatan cinta tamat. Ia akan diakhiri pada akhir Januari ini. Ada juga yang bilang ikatan cinta akan dilanjutkan season 2. Tapi tanpa melibatkan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Wow, sebuah keniscayaan dong tanpa Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi yang paling serem tentu berita yang menyatakan bahwa ikatan cinta akan diakhiri karena penonton sudah mulai bosan dan ceritanya sudah kemana-mana. Kita masih harus terus menunggu informasi resmi dari pihak RCTI dan MNC sebagai tim pembuat dan penayang. Tapi sebagian besar bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Saya menjawabnya, ini hal yang sangat wajar. 3 sinetron fenomenal terdahulu, Tersanjung, Si Dulu Anak Sekolahan, dan Cinta Fitri yang sukses juga mengalami hal yang sama. Pada akhirnya sinetron harus diakhiri dengan banyak alasan. Tentu salah satunya karena rating yang rendah, share yang semakin menurun, dan penonton yang sudah banyak melakukan protes karena bosan. Dan tentu saja pengiklan juga sudah tidak tertarik lagi tentunya. Tersanjung, Si Dulu Anak Sekolah, dan Cinta Fitri juga mengalami hal yang sama. Bedanya, ketiga sinetron itu dulu ditayangkan seminggu sekali. Sementara Ikatan Cinta tidak. Ikatan Cinta ditayangkan setiap hari stripping. Itu perbedaannya. Tentu kompleksitas dan persoalannya jauh lebih besar Ikatan Cinta. Tapi membandingkan 3 sinetron itu dengan Ikatan Cinta tentu tidak adil, tidak fair. Mereka semua berjaya pada zaman masing-masing. Ada banyak yang menanyakan kepada saya, apa sih sebenarnya persoalan terbesar Ikatan Cinta? Jawaban saya masih sama dengan jawaban saya terdahulu. Persoalannya hanya cerita dan kebosanan. Donna Rosmaina sudah meletakkan dasar-dasar yang brilian untuk Ikatan Cinta, tapi mungkin cuma sampai 500 episode. Maka selebihnya tentu dia butuh pihak lain, dia butuh bantuan orang lain untuk menulis cerita. Maka ketika Donna Rosmaina tidak lagi bersama Ikatan Cinta, penulisan dilanjutkan tim MNC, dan beberapa bulan terakhir atas bantuan kreatif konsultan dari Bunda Asmana, dia seorang novelis yang produktif. Story adalah salah satu tantangan terbesar. Jadi jika selama ini banyak action atau cerita-cerita yang dititikberatkan ke salah satu pihak atau 2 pihak atau 3 pihak, itu adalah pengembangan cerita yang hal yang wajar dilakukan. Persoalan lainnya tentu adalah kebosanan para pemain pendukung dan tim dan kru dan lain-lain. Bekerja keras secara Spartan selama 2 tahun tentu sangat melelahkan fisik dan mental. Amanda Manopo pernah mengungkapkannya pada saya. Ketika syuting baru berjalan 3 bulan, dia sudah merasakan jenuh secara fisik dan mental. Bagaimana ini 2 tahun? Bisa dibayangkan tingkat kebosannya mungkin sudah tingkat dewa ya. Tetapi atas nama profesionalisme mereka tetap bekerja dan secara profesional tentunya. Mereka tentu dapat liburan setiap minggu atau hari-hari tertentu. Tetapi saya membayangkan bahwa kalau para pemain mendapatkan liburan yang cukup, tentu ia akan kembali dengan semangat yang lebih membara
untuk memberikan yang terbaik buat ikatan cinta. Lalu apa yang harus dilakukan? Menurut saya tidak ada lagi. Tim Ikatan Cinta sudah melakukan semua cara, mencoba semua formula, baik cerita maupun mendatangkan bintang tamu. Kita masih ingat ada aktor watak seperti Oka Antara yang pernah tampil di Ikatan Cinta. Kemudian juga mendatangkan Amir Zoni ketika Arya Saloka vakum, dan juga Deva Mahendra, yang sekarang mungkin ada Ruben Elisima dan lain-lain, atau sederet bintang cewek lainnya. Itu semua dilakukan dan wajar dilakukan selain pengembangan cerita adalah untuk memperpanjang nafas agar ikatan cinta semakin panjang, dan secara episode mereka berhasil. Mereka bisa menjadi satu-satunya sinetron drama yang mencapai 1000 episode. Sebuah pencapaian yang luar biasa, yang baru pertama dalam sejarah pertelevisian kita. Kita harus acungi jempol untuk itu. Tapi apa sebetulnya yang diinginkan oleh penonton Ikatan Cinta? Kalau boleh jujur, penonton Ikatan Cinta itu terhipnotis oleh chemistry antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kalau diperbolehkan, mereka maunya menonton setiap episode selalu ada Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi tentu kan akan sulit memenuhinya, karena cerita memang harus terus berkembang dan juga pemeran harus selalu pasti akan ada datang dan pergi. Tapi inilah keistimewaan Ikatan Cinta. Menurut saya, Ikatan Cinta adalah sinetron yang idealis dan bisnisnya sama-sama sukses. Mereka sukses secara idealis dan bisnis. Mereka tidak perlu membuktikan apa-apa lagi karena mereka meraih segalanya. Dari rating, dari share, dari pencapaian kolektif tim dan pribadi, mereka sudah mencapai. Mereka sudah memecahkan semua rekor yang ada. Ikatan Cinta tidak perlu gamang. Ia bisa mengakhiri ceritanya dengan cara apapun. Tapi menurut saya cara yang paling dahsyat adalah cara yang elegan. Kenapa? Karena sinetron ini sinetron yang elegan dan didukung oleh para pemain yang elegan. Mengakhiri soal cara. Ikatan Cinta bisa mengakhirinya dengan cara apapun. Saya berharap sinetron ini yang sudah menghibur pemirsanya selama pandemi sampai sekarang akan diakhiri dengan cara yang elegan. Kalaupun dilanjutkan dengan season 2 tentu dengan cerita yang lebih menantang. Saya Ruri Masrur untuk Pretty Woman ID, cerita setiap wanita. Dan selamat berakhir pekan Anda dan orang tercinta. Salam.